Pada Ahok Jarot melalui konser musik bertajuk Gue 2, ribuan pendukung pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2 memeriahkan konser musik ini. Lapangan X Driving Range meriah Sabtu sore ini. Sejumlah musisi dan pelaku seni Indonesia seperti grup band Slang, Once, Project Pop, dan Ernest Prakasa menunjukkan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 2 Ahok Jarot dalam konser bertajuk Gue 2. Pagelaran musik ini merupakan inisiatif dari sutradara serta penata artistik Jaya Subiakto dan grup band Slang. Menurut para pendukungnya, kinerja Ahok Jarot masih dibutuhkan untuk membangun Jakarta selama 5 tahun ke depan. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi menilai tekanan publik yang besar terhadap Ahok tidak mempengaruhi para pendukungnya. Masyarakat di Jakarta cerdas dan rasional untuk menentukan pilihan. Dengan pressure sekarang ini yang dengan pasangan Ahok dan Jarot ini kan terlalu melebihi rasa pilpres ini ya, tetapi ya masyarakat juga alhamdulillah ya dia percaya diri dan bahwa Jakarta punya para calon-calon yang hebat-hebat. Ada pasangan Agus, ada pasangan Ahok, ada pasangan Anies. Nah tinggal memilih dan masyarakat Jakarta cerdas loh ya. Warga juga menilai program kerja yang dilakukan Ahok pun telah dirasakan secara langsung. Ada acara ini ya, semoga anak muda juga memilih Ahok bukan orang tua aja. Harapan saya itu Pak Jarot harus kerja sama Pak Ahok, terus itu KJP jangan pernah ini lagi malah semakin dijalani terus, karena kita ya terus terang ya kita ngerasain banget itu sebagai ibu-ibu, anak-anak kita bisa beli sepatu bagus-bagus, terus saya itu kan tinggal di bantaran kali itu, tapi sekarang banjir itu udah nggak ada gitu loh. Kami mengharapkan bagaimana caranya Pak Ahok harus menang dengan Pak Jarot agar kedepannya lebih baik. Kita harus berjuang memilih mencoblos dua. Salam dua jari. Perhelatan konser Gue 2 murni inisiatif dari para pendukung dan relawan tanpa campur tangan partai politik pengusung. Dari Jakarta, Mila Amalia, Dede Rianto, Metro TV. Metro hari ini segera kembali sesaat lagi diantaranya dengan informasi. Hari kita akan bikin sejarah bersama. Kita akan menjadi bagian yang menuliskan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Bahwa Pak Basuki akan bisa kembali 5 tahun menjadi Gubernur DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari. Merdeka. Merdeka. Salam dua jari. Kembali lagi di live event kampanye Pilkada DKI 2017. Baru saja kita saksikan pernyataan dan juga pidato yang disampaikan Ahok Jarot di panggung utama kampanye akbar yang berlangsung hari ini. Pak Ahok sendiri berbicara sangat singkat, hanya meminta dukungan dan juga terima kasih tentunya
kepada seluruh warga Jakarta yang hadir di konser akbar kali ini, konser Gue 2. Sementara Pak Jarod ini luar biasa, mereka membakar semangat para pendukung Ahok Jarot di sini dan juga tentunya memberikan positivisme supaya nanti sama-sama dikawal tanggal 15 Februari 2017, kawal TPS dan juga apapun keberagaman yang memang menjadi ciri khas Indonesia tidak akan mempengaruhi dan juga tentunya akan memperlancar seluruh proses demokrasi. Sekali lagi di tanggal 15 Februari 2017. Acara konser Gue 2 masih tetap berlangsung, Afi dan juga pemirsa, masih banyak penampilan-penampilan menakjubkan lainnya. Kami akan memberikan informasi terkini untuk Anda, tapi untuk sementara kita kembali ke studio. Sekarang udah gak pakai otak, dikit-dikit pakai emosi, langsung main aku bisa. Memangnya di sini Texas, di abad 19 berisi koboi-koboi mabok. Lihat kan hukum ditonjol, yeah. Saling beredar, saling menerjang, adu kuasa, adu senjata. Terjadi persaingan, susah dan semakin berat. Yang udah gak ketahanan, segala cara dikalahkan. Di sini kan di Jakarta, yo yo yo, orangnya saling percaya. Yo yo yo, di sini bukan di Sisilia. Yo yo yo, yang tradisinya harus ceria. Saling beribu, saling memeras, saling berbahaya, saling melihat. Untuk yang terakhir kali, saya minta semuanya tangannya di atas. Bisa jadinya dua tangan. Ya baik pemirsa, itu dia tadi sama-sama kita saksikan Slank perform lagi. Tapi sebelum tadi penampilan dari Slank, ada orasi atau pernyataan politik dari Ahok dan Jarot. Kalau saya boleh mengutip sedikit, mungkin yang paling gong adalah ketika Ahok mengatakan kalau kepalanya lurus, bawahannya nggak akan berani untuk nggak lurus. Ya. Seperti itu. Bahkan juga tadi Jarot menyatakan kita akan menjadi bagian dari sejarah bersama. Betul. Pak J. Kristiadi, bagaimana Anda melihat ini? Jadi saya kira begini, itu apa yang dikatakan Ahok itu bisa memang dia ada otoritas. Ada otoritas ngomong seperti itu karena dia bisa buktikan selama 2 tahun ini. Ya, atau 2 tahun lebih. Atau pada waktu menjadi bupati, bahwa dia memang lurus. Dan kalau lurus itu, dia kemudian ada moral mengingatkan dan menghukum bawahan. Dan melakukan apa saja yang dianggap itu benar. Nah ini panutan tidak sekedar menjadi retorika omongan, tapi dia lakukan, dan itu tidak mudah. Dan makanya dia selalu ngomong bahwa orang itu baru bisa mengerti karakternya
pada saat dia berkuasa. Nah, sebenarnya dia bisa mengontrol semuanya dengan baik, apa yang menjadi hasrat dia yang mungkin kurang tidak beres itu. Cuma tadi itu memang dia memang harus lebih banyak mengerem hasrat ngomong yang tidak terkontrol. Tadi kalau kita lihat sama-sama lihat kayaknya Ahok lebih sedikit irit ngomong, lebih panjang dan lebih banyak durasi bicaranya Jarot. Itu mesti dijadikan pola pembagian kerja yang jelas saja. Bahwa tugas Mas Ahok kerja habis-habisan. Yang menjelaskan biar Mas Jarot. Yang berkomunikasi gitu. Ada komunikasi dan juga mengerti apa. Dia ada sensitivity mengenai hal yang mungkin Mas Ahok tidak begitu peka ya. Itu Mas Jarot saya kira lebih apa. Jawanya ini Jawa yang dia bisa mengukur secara intuisi bablas apa tidak. Nah, itu. Kalau Mas Ahok kan antem, hitam putih aja nih. Nah, Mas Jarot menurut saya lebih tepat untuk bisa dijadikan juru bicara. Mas Ahok juru kerja, kan begitu. Kalau menjawab tadi pertanyaan saya, jadi Anda belum menjawab Pak Jack Kristiadi, satu putaran atau dua putaran dan mengapa? Begini, survei yang dilakukan teman-teman, saya ada contoh, ada 5 survei ini, ada dari KPI, Populi, Indikator, SMRC dan Carta Politika. Ini Mas Ahok ini paling tinggi sekitar 38, ya kan? Paling tinggi, ya. Kemudian juga diikuti oleh Mas Anies yang sekitar 28 paling tinggi ya. Nah, kemudian baru Mas Agus ini. Jadi kalau dari survei itu memang mungkin terlalu berat untuk mencapai 50%, ya. Nah, tetapi yang saya juga memang masih ragu-ragu di Jakarta ini kan kadang-kadang survei ini terutama belakangan ini mungkin orang juga takut untuk apa? Untuk mengatakan yang sebenarnya apa. Ini juga bisa misteri ini karena juga itu bisa terjadi bahkan di negara yang mbah buyutnya demokrasi seperti di Amerika kan, keliru semua kan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor yang mungkin juga diperhitungkan bahwa survei teman-teman ini tadi yang saya katakan itu survei sikap untuk kecenderungan, tetapi bukan suatu tindakan yang sudah mengakui siapa pengikutnya dia, A, B, atau C. Nah, saya kira ini menurut saya kalau satu putaran, kalau saya dinilai sekarang ini paling-paling proporsinya mungkin kira-kira 60-65% bisa lah. Tapi belum begitu meyakinkan bagi saya untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini ya. Oke, nanti kita akan bahas karena juga masing-masing pasangan calon ini punya kesempatan untuk bikin konser seperti ini. Apakah itu juga menjadi momentum untuk menarik suara lebih banyak lagi jelang tanggal 15 nanti. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV.